Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjualan berkeliling sambil mengamen mungkin sesuatu hal yang biasa bagi manusia pada umumnya. Tapi bagaimana dengan kawan di Papa Bandanya saya ini dengan Kang Imam. Halo. Kang Imam, kemana? Alhamdulillah baik-baik saja. Kang Imam tuh hebat loh. Dia dari pagi jam 7 udah sampai di sini. Kang Imam jualan, Kang Imam ternyata mau pesan gitu kan. Akhirnya nggak bawa. Ternyata mengkhususkan waktunya untuk datang ke podcast Papa Banda. Gimana Kang Imam? Sekarang kegiatannya apa aja? Kesibukannya? Paling beribadah sama dagang. Oh, beribadah. Iya, beribadah sama dagang. Ya, soalnya yang saya tahu sih kabarnya sih Kang Imam tuh kecil-kecil cabai domba tuh. Kecil tapi terus berkarya. Bener kan? Bener. Nggak cuma ngamen kan karena Iya. tapi dagangnya berkarya. Bener. Salah satu dagang kesukaan saya adalah dorok. Iya bener. Nah, gitu kan. Nah gini nih Kang Iman, yang mungkin teman-teman pengen tahu ya. Kang Iman tuh sebetulnya emang jualan dorok ini sambil ngamen. Emang bener-bener pengen emangnya jualan atau nggak ada kerjaan lain? Jadi kapaksa gitu. Karena lapangan pekerjaan susah mungkin ya. Dari kamu di Spabel, Iya. jadi manfaatkan sikon yang ada. Nah itu Gitu, betul. sikon yang ada. Kita keluar cari celah. Mugi-mugi ada rezeki. Nah. Gusti Maha Kaya. Betul. Setuju, sepakat. Yang penting kita udah berusaha semakin Hmm. mungkin, hasilnya kita pasrahkan ke Gusti Allah. Iya. Karena dengan keterbatasan yang dimiliki oleh Kang Imam, emang Kang Imam tuh yang saya lihat termasuk di Pablo Brand. Iya. Selain di PayPal, jalannya pun sangat lambat terus pakai tongkat ya. Iya, tongkat ya. Dan kalau Jalan. misalkan terlalu jauh mungkin harus pakai kursi roda ya. Iya. Jadi selama ini di jalan keliling pakai apa? Pakai motor. Motor? Iya, motor si Cowboy. Namanya si Cowboy. Iya. Biar butuh dah. Biar kita syukuri. Iya, betul. Iya. Motor roda 3 ya? Iya, motor roda 3. Alhamdulillah ya. Iya. Ternyata ada tiket juga dapat motor roda 3. Iya, dapat motor roda 3, dapat ini. Nah, sekarang suka duka menjual jadi web pebaleton. Suka duka menjadi pedagang keliling. Iya. Apa aja biasanya di jalanan kayak Oh, suka. misalkan ada juga dapat diskriminasi dari masyarakat. Ada sih. Ya, jadi kalau dari suka dukanya ya ini ya sukanya. Dapat wawasan perkenalan dari orang lain, dapat wawasan mungkin ya. Banyak lagi lah. Kalau ininya mah sampai ngedoain. Ada yang suruhnya mah dicium sama lu gelo, ya. Betul itu juga bukan gelo. Itu sama gelo. Iya. Enak nggak? Enak. Nah, panas Kapan? Tiketnya tambah lagi dong. jangan dicium, didoain, diusahain. Iya. Oh iya. Ya. Itu berkah kayaknya benar-benar. Sampai kaget yang Saya juga pernah dicium anu gelo, Aduh. tapi udah mimpi ya. Ya memang nyata. Kan misalkan mau nanya, ada lantai gini ya, oh ya gue kayaknya dicium anu gelo gitu. Gitu kan ada apa gitu kan. Nah itu bisa ceritanya gimana jadi dicium anu Nah. orang gila gitu. waktu jualan aja memang ke pinggir jualan lah biasa buka payung ini beres soal beres sana gitu aja udah dateng lagi teh ngedoain ya teh yang bagus soleh jangan insya Allah di segi maya jadinya cium semangat tuh kadang-kadang kena udah pohon 5 waktu nah kayak dia kaget imam juga cium lah imam sini kaget hanya tiba-tiba Ya, lu kira orang gila ada cowok cewek? cowok Hah? kalau Cowok? cewek mah alhamdulillah Wow, rezeki cowok. emang laki-laki dong kagetnya mau nah itu pengalaman imam kalau dukanya mungkin kayak diusir Tunggu, berarti dicium sama gelo tuh suka ya? Iya, kan? dikit-dikit sih mumpung ada yang ini belum ada Mumpung ada ya. belum ada yang ininya keburu maksudnya Cuman, kesempatan dan kesempitan mungkin gelo nih atau kebalik? Hah? Kebalik.
Kan emang yang kecopetan dong kecopetan. Jangan. Aduh. Sebut kaget kalau yang dukanya mah banyak sih sebenarnya mah. Mulai dari diusir, waktu Imam karena hujan kan, hujan gerimis, Imam kepinggirin motor. Memang sih jalannya nggak ada tukang dagang sana tapi jauh. Ada orang datang, udah jualan dia, nggak bawa gerobak, nggak bawa apa-apa dia nyate. Udah jualan dia, kayak coba itu. Nah, di situ saya spontan kan, kalau kan baik-baik lah, Ya. punya adab lah. Nah, ini nggak punya adab. Ya, saya juga sontak, nafsu juga biasa, kata-kata kasar, spontannya karena nafsu mungkinnya saya jelas. Dia kan keburu udah ke ini pergi. Terus ada lagi dari pecah ban motor. Iya, kempes. Kalau kempes kan yang namanya roda 3 kan kegijri-gijri kan banyak udah dulu kemana-mana. Tapi sekarang mah alhamdulillah udah ganti. Sombong nih, Ini sombong nggak boleh. Nah di situ harus ganti pentil, bantalnya hancur. Ganti lagi, uang lagi. Nah itu, aduh, mulai dari motor mogok lagi, rantai copot. Banyak sebenarnya mah sampai kan waktu jualan segerombolan game motor mungkin ya. Karena wibawanya masih muda atau gimana lah jati dirinya, mungkin karena minuman keras mungkin ya. Iya. Tajong lah, sepak bola imam, belakang. Cotak takut juga, juga. Bismillah, istighfar ini. Begitu minta perlindungan dari Gusti Allah. Iya kan, iya karena budaya karena stain hanya kepada Allah kami mohon pertolongan, hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Dalam surat Al-Fatihah berfirman Allah. Nah di situ saya yakin Allah nolong, yakin ya. Nah Allah kan. Nah di situ banyak lagi dari penjualannya, dari segi jalan mungkin portal, karena saya kan COVID-19 ya. Sempat bingung, pelanggan kan adalah yang namanya cari pembeli mah kan gampang, cuman yang pelanggannya susah. Nah ini masalah portal nih untuk masyarakat umum sih yang tidak difabel mungkin mudah ya. Kita kan melewati portal dengan lompat atau misalkan dengan cara apapun, tapi dengan difabel gitu kan. Berarti itu kan bisa menghambat ya. Dengan menghambat itu menghambat rezeki juga kan ya, menghambat aktivitas. Nah ini yang mungkin ada kebijaksanaan dari pihak perumahan gitu, atau misalkan pemerintah daerah gitu kan. Jadi jangan terlalu banyak menutup portal. Itu dampaknya akan menjadi diskriminasi juga kepada difabel. Jadi aktivitasnya terhambat. Apalagi kayak Kang Iman ini yang benar-benar mencari nafkah itu sangat sulit ya Kang Iman. Dengan ada portal itu malah menambah lagi sulit. Tapi mudah-mudahan kebiasaan yang lain seperti dari trotoar juga dan polisi tidur Kang Iman itu kan menghambat juga gitu kan. Mungkin telah ada regulasinya atau aturannya gitu bahwa polisi itu tidak boleh terlalu curam, walaupun tinggi tapi asal landai gitu kan kayak enak tidak menghambat gitu kan ya. Benar itu. Nah sekarang kayak mau pernah dari palak sama preman-preman gitu, kayak mau berdagang atau berjualan gitu. Kalau di palak mungkin sewa lapak mungkin. Gimana? Di palak mungkin sewa lapak. Sewa lapak. Pinggir. Kan ada pasar. Kayak pinggir. Ada yang lagi. Itu bukan palak kan mungkin ya itu ya. Sama juga sebetulnya. Itu pungli gitu kan. Pungutan liar kan itu ada dari pemerintah daerah tidak ada legalitas ya kan. Iya itu berarti sepalak juga dengan bahasa kata lain halusnya mah ya pungli aja kan nggak boleh ada aturan seperti itu gitu. Nah jadi kadang-kadang ya dari pihak yang mendapatkan juga suka dia merasa terlalu arogan ya, merasa terlalu mungkin mereka bisa melakukan apa, jadi diskriminasi terhadap difabel, stigma kepada difabel masih banyak gitu kan. Gitu dari verbal kata-kata dari sikapnya apalagi gitu kan. Seperti itu gitu kan.
Nah, sekarang apakah dari berjualan udah mencukupi biaya hidup untuk Kang Imam belum nih? Alhamdulillah selama ini Allah ngasih rezeki walaupun ya cukup lah. Ya. Cukup lah untuk diri imam pribadi, mau tabung maupun tabungan teh maksudnya ngumpulin lah. Ya, ya. Paling mau punya rencana, pingin sekali jadi pingin almarhum, pingin dihajiin karena ngajiin almarhum. Mengajiin. Iya. Maksudnya mengaji mana? Pergi ke haji. Mengajikan. Iya. Amin. Karena kan Amin. waktu sakitnya itu diurus sama saya. Memang sempat waktu lebaran haji dia kan nonton TV, Ya. ada gambar sih. Ya. Jadi dia pingin ke situ. Almarhum. Ya, pingin gaji. Alhamdulillah dikit-dikit lah nabung. Ya, mudah-mudahan ya untuk kawan di Papua samanya yang menonton atau menyimak podcast di Papua Bandel ini, Kang Imam itu salah satu keinginan paling besarnya menghajikan almarhum ibu dari tangan 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 Imam Imam sendiri itu. Ini dari tangan Imam sendiri loh. Dia tidak minta loh. Dia tidak minta untuk dikasihani atau tidak minta untuk diberikan bantuan. Tapi mudah-mudahan kalau ada pun yang memberikan bantuan, tidak apa-apa Kang Imamnya. Mudah-mudahan ada mungkin donasi atau donatur yang memberikan untuk memberangkatkan Imam Kang Haji untuk ibu Kang Imam. Amin. Ya gitu kan. Nah, Kang Imam itu pantas sekali menjadi anak yang berbakti. Karena begini, saya tahu bahwa Kang Imam putus sekolah karena mengurus almarhum ibunya yang saat itu sedang terbaring sakit. Ini gimana cerita Kang Imam? Waktu zaman sekolah kelas 3 semester 2 sebelumnya ini sempat PKL sekolah SMK, ngambil jurusan PKJ komputer jaringan, sempat PKL di Pemkot Cimahi, bagian hukum. Ya, sama sekolah karena almarhum sakit terus dari pecah pembuluh darah. Tulang ini yang kanannya semuanya mati, hanya kiri doang. Nah di situ Imam ngurus almarhum mama, bingung kasihan mama kayak ini. Akhirnya Imam ngurus. Dan Imam setiap ke sekolah teh datangnya jam 10. Jam 10. Pas sekolah jam 7 nih. Imam datang jam 10, mau apa? Sekolahan, bener gak? Iya. Nah, karena ngurus dulu mama. Iya. Udah berapa kali kasih ini. Akhirnya Imam ngomong, gimana lagi Pak? Ada yang guru lah, guru ngomong gitu. Udah kamu sekolah aja di rumah. Nanti kamu dapet sekolah ujian di rumah, sekolah dapet ijazah. Saya berharap lah gitu. Saya nyari uang sana sini. Nah, walaupun lah sedikit kecil pulang sekolah ngapain sering buka baju ini sampai kejar anjing juga Pak. Kejar anjing. Untung saya nggak lari, ya teman gitu lah dia kejar. Saya mah la haula wala quwata. Bukan nggak lari, nggak bisa lari kan? Nah itu bisa lari pasrah kalau gitu. Bingung saya juga bingung juga. Nah di situ nelpon, Mam kirim uang buat gini-gini. Kirimlah Imam teh. Nah dikirim uang teh. Kirim uang. Itu dari pihak sekolah yang Nah itu guru yang udah kamu sudah sekolah aja di rumah, nanti kamu dapat ijazah. Mami menganjurkan seperti itu. Ya menganjurkan gitu. Berapa kemudian itu ini gimana dapat ijazah sampai saat ini? Penipuan. Iya itu. Masya Allah, astagfirullahaladzim itu benar-benar ada oknum yang guru seperti itu gitu kan. Di saat Kang Imam betul-betul butuh biaya, butuh orang tua juga yang saya juga gitu kan, ngurus orang tua, tapi ada tega-teganya oknum guru yang memanfaatkan situasi itu untuk mengambil keuntungan dari Kang Imam. Iya itu. Sampai Kang Imam berduaan bacil, masuk aci, dorong roda sampai terjatuh si rodanya. Jualan bacil? Pernah jualan bacil, mendorong roda ada polisi tidur gede. Kang Imam ini kan mundur lagi, karena gede. Imam sekaligusin akhirnya guling, baiklah itu. Cepat malu ada, sedih ada. Sedihnya ketutup kumalu gitu. Nah itu tuh.
Iya yang dikatakan tadi, gitu kan tadinya polisi tidur Iya, itu untuk Juga kecil. kepentingan agar tidak terjadi kecelakaan dan motor sepeda motor kendaraan bermotor Iya. tidak kencang gitu. Tapi kalau tidak dipikirkan pengadaannya, tidak dipikirkan pelandaiannya, itu kan akan membahayakan seperti Kang Imam juga gitu. Iya, Saya betul. juga sering nengok seperti itu dengan mengamati kan dari kursi roda saya dapat donasi kursi roda elektrik yang aja sampai sekarang jarang dipakai. Kan banyak itu positif tuh pas naik atas jujur ke bawah nyerot ke bawah Iya, betul. cantik gitu kan. Iya. Nah itu yang menjadi penghambat bahkan menciptakan penyandang difabel pengguna kursi roda gitu kan. Itu hambatan seperti itu gitu kan. Nah sekarang Kak Imam yang saya tahu pernah mendapatkan kekerasan atau tindakan kekerasan. Dulu Bagaimana pernah, itu Imam? dulu pernah waktu ngamen, Ya. ngamen saya pakai gitar kecil, ngamen dapat uang 50. Datang orang bertiga, mungkin karena mabok atau gimana ya itu teh. Ini datang malah Imam. Mana uangnya dikit, minta duit lah, minta duit dikit, nggak dikasih, akhirnya maksa, uang dipegang Imam, dipulitin ke di tangan, gituin, pas udah lepas, untung ada tukang dagang, yang sini jangan makan, makan lah, Kan masih ada iklannya nih. Kan ya? Alhamdulillah. Nah inilah banyak sekali diskriminasi dan kekerasan pada difabel. Iya udah mah kita teh sulit untuk Nah, mendapatkan itu. pekerjaan gitu kan, Benar. gitu kan. Pekerjaan Dan sangat kita sulit. sulit untuk produktif, kita tidak mendapatkan penghasilan atau Nah, uang ya iya. untuk membiayai hidup kita sehari-hari. Mencari yang halal, Iya, mencari yang halal. Tapi pas kita mencari, pas kita mendapatkan rezeki itu ternyata orang-orang di sekitar kita banyak yang masih memberikan kekerasan pada difabel. Iya. Itu sangat tegas sekali kan namanya. Hmm. Jadi menurut saya sih paling bagus pemerintah memberikan tindakan yang tegas, Iya. gitu kan. Jangan hanya coba Betul. wacana saja. Nah, betul. Wacana berkuar-kuar kayak Keluar seperti hasilnya. undang-undang gitu Iya, kan. dari bawahnya. Iya, Lapangan pekerjaan juga sangat sulit. iya betul. Hanya mana salir. Nah, kalau ada lagi kekerasan mungkin di luar mengamen atau mungkin di kalangan-kalangan difabel sendiri atau teman-teman sendiri gitu. Dalam ucapan mungkin ya. Ucapan. Terus ngamen juga pernah itu di alumni pasir. Oh, Pernah pas ngamen daerah perumahan ada anak kecil gerombolan anak kecil mungkin ya itu mah kan iya. nggak tahu apa-apa dah namanya itu. Si Beke, si Peneng, Iya, iya. cukuna pengkol gitu ya. Nah di situ memang saya mungkin udah terbiasa di situ gituin Pak, karena dulu waktu SD saya pernah sama Among di jalan berdua, di jalan dua. Ada yang menyuruhkan saya, yang bully lah, bukan bully, ngomong yang kata-katain gak enak, karena biar dipeluk saya teh sampai nangis sama mama. Biarin kamu dihina, berarti kan mereka menghina kita. Tuh. Sampai nangis mama mama. Tapi ini minta maaf. Ya itu kasih semangat, support sama mama. Jadi malaikat yang terlihat jelas lah itu. Betul suka nanti ya. Ya, yang sampai saat ini Imam masih bisa bertahan, semangat karena mama. Berarti sangat bermakna sekali mama. Alhamdulillah. Untuk Kang Imam ya. Iya. Dan Kang Imam tidak mungkin mengumpulkan kata-kata untuk membalas kebaikannya. Iya, betul. Tapi saya juga sangat merasakannya Kang Imam ketika kehilangan sebuah ibu, ya mama. Iya. Yang tempat kita curhat, Nah itu. ya tempat kita Bersabar. berpikiran dekat ya. Nah pasti tidak ada terasa banget sekali. Iya. Terasa sedihnya gitu namanya. Dan itu yang saya rasakan itu. Dan saya juga bercita-cita ingin sekali membuatkan suatu masjid untuk almarhum mama, gitu kan. Meskipun ya mungkin kapanpun itu yang penting katanya. Tapi kita yakin, Ya. percaya Allah Maha Kaya. Kang Imam gitu kan, Ya. yang berniat dia menghajikan almarhum Ya. mama. Ya insya Allah Kang Imam,
kita berniat baik, apalagi untuk orang tua, insya Allah pasti ada jalannya. Saya yakin kali pasti ada jalannya. Dan Kang Imam juga saya sangat salut, sampai saat ini Kang Imam kuat, gitu kan, tegar dengan segala pengalaman yang tidak mengenakan, gitu kan, pengalaman juga yang mungkin tidak pernah orang mengalaminya, Kang Imam ya, seperti yang kami sudah alami sampai saat ini. Terus Kang Imam sepertinya cita-cita yang untuk pribadi Kang Imam sendiri, selain untuk mengajikan almarhum apa? Apa jadi gimana? Cita-cita Kang Imam untuk membuat usaha apa gitu? Atau mungkin Kang Imam kan termasuk jomblo nih? Iya, itu jomblo nggak tahu. Belum ada. Mungkin sama kan jodohnya, tapi tidak mungkin loh. Memang gitu kan, kayak saya aja yang di Papua Barat, cuma bisa menggerakkan tangan sebelah kiri, gitu kan, pup, pipis, mandi pun harus dilakukan di ranjang, tidak bisa tidak bisa dilakukan di toilet atau di kamar mandi. Tapi kalau Allah berkata lain, alhamdulillah mendapatkan itu. Ya, alhamdulillah. Betul kan? Benar. Berarti kita harus yakin pada Iya, kita yakin. Betul. Setiap manusia kan pasti dikasih jodoh-jodoh Ya, yang baik. betul. Jodoh. Bagaimana kita laki-laki yang baik dapat perempuan yang baik. Ya, betul. Sedangkan perempuan yang ini dapat laki-laki yang ini. Ya, baik. betul. Baliknya kita Ya. percaya, yakin Allah sudah mentakdirkan Takdirkan. kita. Ya, betul. Masalah kita terlahir dari umur sampai rezeki, jodoh, matian, itu kan hanya Allah yang tahu. Pasti kita udah tahu di sekian, kita udah di ini ya. Kalau cita-cita, Imam pingin menjadi lah. Kalau berandai-andai ya itu ya, jadi apa ya? Jadi presiden mungkin. Karena kenapa? Banyak kaum difabel, maka saya mungkin banyak yang di pelosok-pelosok ini karena tidak mengakui dia gimana tidak belum pemenuh haknya, pemenuh haknya gitu kan. Ya, ya tapi ingat memang kalau nanti jadi presiden jangan lupa. Nah itu ketika kan pejabat itu kan supaya di bawah-bawahnya yang kayak menteri, walaupun terus yang sampai yang bawahnya dari RT RW mungkin di desa memperhatikan, mendata atau bagaimana lah, jangan bantu saja, mungkin dari pekerjaan atau gimana lah, jangan kayak itu ungkapan perataan dari Kang Imam dan hampir semua kawan difabel ya, karena merasa protes, merasa ingin bukan merasa ingin, sebenarnya harus dipenuhi hak kita sebagai difabel karena udah ada undang-undangnya kan. Dan kenapa kalau undang-undang itu dibuat kalau tidak diimplementasikan? Benar ya Kang Imam? Iya kan? Hanya jadi wacana aja. Yang dirubah apa? Yang dirubah itu bukan implementasinya, tapi kata-katanya dari undang-undang kalinya bolak-balik, betul Kang Imam? Betul itu. Ya, kan jadi hambatan yang hak penyandang difabel sama sekali belum terpenuhi. Itu kan? Betul itu. Menurut Kang Imam, untuk pemerintah apa sih yang ingin disampaikan dengan terutama dengan lapangan tenaga kerja nih Kang Imam? Iya. Banyak Imam gimana ya? Kata-katanya. Jabatan amanah yang seharusnya ini, ayolah bekerja dengan secara kemanusiaan atau gimana lah. Ya ini dengan yang namanya jabatan jangan mementingkan diri pribadi, harus ya jangan dianak-anakin lah, digitukan lah, dimarginalkan. Iya itu kan, jangan seperti boneka atau apa lah, dikasihani. Saya tidak perlu, kalau kita kan tidak perlu dikasihani. Betul. Bukan ngasih apa sih itu? Solusi atau yang benar lah, jadi penempatan. Dengan wacana. Iya betul, bukannya kita ingin dikasihani ya, tapi kita ingin diberikan hak kita sebagai penyandang difabel. Nah, sekarang kalau Kang Imam bayar pajak kan motor. Pajak. Nah, gitu kan. Kalau misalkan bayar pajak, ya udah sepantasnya pemerintah pun memberikan hak penyandang difabel atau disabilitas gitu. Dengan segala sektor atau aspeknya. Bagi misalkan seperti Kang Imam yang hobinya di seni budaya, emangnya dari undang-undang pun ada aturannya kan di seni budaya kan. Tapi menurut Kang Imam sampai saat ini apakah pemerintah
menunggu nggak dalam seni budaya difabel? Kurang ya. Nah, kurang apa hampir nggak ada? Ya cuma nggak ada. Gimana? Banyak lagi dari Iya, iya, gitu kan. Paling pun kalau misalkan buktinya banyak kan. iya, kalau bisa kita diundang di kegiatan di Pamel dibahas dengan nasi kotak udah cukup ya. Terima kasih kan. Ya, ya kan? Ya, gitu kan. Iya, gitu kan. Iya, itu profesional gitu kan. Kalau kita mengundang kita, ya apa salahnya bayar juga kita kayak artis-artis. Nah itu Gitu kan? cakep. Gitu. Yang harusnya kan kita juga di modal, mau modal. Iya, modal. Apa itu? Ganteng pun harus modal. Benar. Terus yang anaknya aja nasi kotak aja, Iya. atau misalkan snack itu udah, terima kasih, udah kesananya nggak ada lagi apa-apa. Betul itu. Nggak boro-boro mendukung karir kita Iya. itu dalam mengembangkan gitu kan. Nah itu. Gitu kan. Nah sekarang kalau menurut Kang Imam ya tentang jodoh. Nah itu tadi. Dik bagaimana ya? Kopi lagi. Bagaimana ya? Nggak ada gempur. Seberapa penting sih kalau difabel mendapatkan pendamping hidup? Sangat penting sekali. Satu untuk beribadah, ya, mendapatkan istri yang kaya hatinya, Ya, betul. kaya segalanya lah pokoknya. Tapi harta juga nggak jadi masalah. Iya, kayak hatinya nggak apa-apa. Kayak hatinya nggak apa-apa. Tapi ya- Bodoh amat gitu ya. Iya, yang penting kaya hatinya, mau menerima apa adanya, menerima apa adanya kaya, terus melahirkan generasi Nah, yang berkualitas. Nah, jadi anak-anak yang keselamatan alamin. nah itu Entah jadi presidennya ini, Ya. pingin saya mah jangan seperti bapaknya. Dia suka merendah. Semua orang pun tidak ada yang bisa meninggi gitu kan. Iya. Selama kita masih berpijak di tanah ini. Itu Gitu kan? betul. Jadi untuk apa sombong gitu kan? Nah itu Gitu. harta titipan. Iya. Anggar we kita mencari harta, tentunya mah kematian, gak akan bisa dibawa mati. Betul. Gitu. Itu yang paling utama. Ini sama Ya. kematian. Nah sekarang Kang Imam bersyukur nggak menjadi difabel? Alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Saya bersyukur karena struktur ini saya mendapat ini. Bersyukur saya bisa biar saya berintrospeksi diri juga bahwa ini titipan yang harus kita jalani dari penyakit saya, Ya ya. kontra penyakit tulang belakang mungkin ini anak sakit, terus saya melangkah tidak melangkah yang negatif. Ya. Nah, negatif saya bisa berintrospeksi ke bawah ini dia jangan disombongkan, hanya Allah yang sebab sombong. Segala sesuatu dari mulai tangan semuanya suatu saat kan pasti dipertanggungjawabkan. Betul. Yang takutnya itu Ya. ya. Biasa Entah sih. dari harta pun, dari penampilan apapun, Allah kan Betul. banyak lah. Gini, saya pernah tahu, dan saya juga pernah baca jiwa sosial Kang Imam ini sangat tinggi. Ketika Kang Imam sakit dan ada yang memberikan donasi, ternyata donasi itu lebih Ya. Kang Imam berikan lagi kepada kakek yang membutuhkan uang. Itu gimana Kang Imam? Bisa karena gimana ya? Mungkin dari hati ini ya. Mungkin kerasa dari saya pengalaman. Saya berpikir Kayak gini, Udah. sangat sulit sekali untuk berbagi, apalagi mengenai uang ya. Iya betul. Kalau misalkan hanya memikirkan diri sendiri Kang Imam, uang itu pasti tidak akan diberikan Iya. untuk membantu kepada orang lain. Karena Kang Imam pun masih banyak kebutuhan yang lain Iya yang betul betul. dengan uang tersebut. Tapi ini hebatnya Kang Imam, jiwa sosialnya Kang Imam, dia ikhlas memberikan untuk membantu kepada kakeknya yang sedang sakit saat ini ya. Dan alhamdulillah di situ mendapat, mudah-mudahan itu menjadi amal kebaikan untuk Amin ya Rabbal alamin. yang bernilai pahala tanpa putus. Nah itu Pak. Biasanya. Yang kayak kan yang di bawahnya kan amal Ya. berbuat Betul. ibadah kita, Nah. ritual kita, Iya. sholat kita, Nah itu, terus ibadah yang sunnahnya. ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah sekarang apakah
orang yang non di forum mau seperti Kang Imam bercerita seperti itu. Saya yakin jarang. Untuk saat ini jarang walaupun ada. Iya. Walaupun ada. Tapi Ya. insya Allah ada makanya. Iya. Betul. Mudah-mudahan kedepannya Kang Imam pun dipermudahkan segala sesuatunya. Amin abang. Termasuk jodoh. Nah itu. Oke, mau ke acaranya kita tutup dan mudah-mudahan kita bisa kolaborasi lagi dengan mungkin acara atau program yang berbeda. Dan Iya. kita masih ada satu lagi utang. Apa? Main ke rumah ntar. Oke siap. Adalah acara apa? Kejutan-kejutan ntar. Iya, Bisa siap. orang atau. Oke, siap, Emat. Siap, Oke. Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.